Yo, Kang Mas, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimoto. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Hehe. Jadi hari ini ada pembahasan sangat penting sekali dan kalian wajib simak tentunya. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan harapan-harapan para netizen dan sesuatu yang sangat kental hubungannya dengan apa yang terjadi hari ini, Kang Mas. Yo, kita mulai saja. Jangan lupa subscribe. Oke, jadi ceritanya begini. Ini ada Scoopy baru dan beberapa motor lainnya. Ini ada Beat, ada Honda Vario. Nah, yang ingin aku bahas hari ini itu apa? Yaitu gini. Semenjak kemunculan motor Honda pakai rangka e-shaft yang awalnya diaplikasikan di Honda Genio, ternyata dipakai juga di Honda Beat, bahkan Honda Vario, Honda BCX, terus apalagi Honda Scoopy kalau nggak salah gitu ya. Nah, awal kemunculan rangka e-shaft ini menuai banyak kontroversial, menuai banyak masalah yang katanya patah, yang katanya berkarat, dan yang katanya dari baru sudah ada karatnya. Dan itu sangat mengganggu ya, sangat viral sekali. Bahkan sampai hari ini Honda masih melakukan treatment untuk motor-motor yang pakai rangka e-shaft. Kalau ini nggak begitu kelihatan ya, dilihat dari bawah. Nih, biasanya di bagian bawah sini, di leheran bawah ini udah kelihatan, walaupun baru dia masih kelihatan sudah ada apa namanya, silikatnya. Oke, jadi kita mulai aja pembahasannya gini, Kang Mas. Setelah telisik usut punya usut, jadi rangka e-shaft itu kan ada dua tahap. Yang banyak menuai kontroversial itu memang di tahap pertama, diakui tidak diakui memang benar adanya, karena di beberapa kota memang mengalaminya. Selain patah tulang juga memang dari baru benar-benar kelihatan itunya ya, silikatnya. Nah, jadi setelah tak analisa, kesimpulannya gini, Kang Mas. Di awal keluar banget rangka e-shaft itu sebenarnya produknya itu bagus. Apa ya namanya ya, model e-shaftnya itu bagus lah. Cuma memang kurang sempurna. Nah, kurang sempurna di mana? Ternyata kalau kita orang awam ngomongnya itu las-lasannya itu memang kurang nempel. Itu setelah aku lihat ya, intinya kurang nempel. Dan bahkan kenapa timbul kayak seperti silikat-silikat itu intinya tuh, jadi si pelapis catnya itu juga kurang nempel dengan material, intinya kayak gitulah. Makanya cepat ngelupas. Biasanya paling kelihatan itu di bagian sisi luar ya. Contohnya kayak gini, di bagian luar kayak gini, rangka-rangka yang di luar itu pasti dia akan cepat berkarat. Inilah nih bagian pijakan kaki. Nah, di bagian sini itu biasanya cepat berkarat. Itu di sesi pertama. Tapi setelah itu diperbaharui untuk penggunaan si rangka e-shaft, dan akhirnya sekarang udah aman, udah nggak separah dulu, intinya kan gitu, udah benar-benar aman. Nah, sebenarnya apa sih tujuan rangka e-shaft? Rangka e-shaft itu kan selain inovasinya baru, bagus, dia dengan rangka yang lebih tipis, otomatis dia meningkatkan performa. Salah satunya di kencengnya, karena bobotnya ringan berarti di BBM nya dia lebih murah gitu ya. Kok lebih murah, lebih ngirit. Intinya sih untuk efisiensi bahan bakar, dan inilah ya, motornya biar lebih lincah karena dibikin ringan. Tapi anehnya, nah, ada tanda tanya kedua. Tanda tanya yang kedua ialah apa? Contohnya di Honda Beat ini ya, Honda Beat engine-nya ini dirubah. Generasi yang sekarang ada ini dari kapasitas olinya aja kan beda ya, bukan pakai 0,8 tapi kapasitas oli mesinnya itu cuma 0,6. Nah, terus apa fungsinya, apa gunanya rangka sudah diberingan, tujuannya biar lebih ngirit, tapi kok engine malah justru diperkecil. Jadi kesan ngiritnya itu
double gitu loh. Itu sih kalau menurut pendapatku ya. Jadi kenapa sudah rangkanya dibikin ringan, bahkan mungkin di bodinya dia mungkin ya dibikin lebih ringan banget nih, karena di ininya aja nih tipis, bezel belakang ini tipis, dan iya secara bobot, secara kasat mata aja itu kelihatan seperti udah ringan banget gitu loh. Kok ya mestinya malah jadi diperingan. Nah, walhasil kalau di kota saya untuk Honda Beat, Honda Scoopy ini dia tenaganya cenderung kurang. Kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi yang dikeluhkan di lapangan itu sekarang untuk Honda Beat ini ya nggak cuma Beat sih, Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Genio yang bersisikan sama itu cenderung tenaganya ya 11-12 lah. Apalagi di kota saya, di kota Wonosobo itu memang apa ya, cenderung jalannya itu pegunungan, jadi ya gitu tenaganya. Nah, berita yang ingin aku ungkap hari ini adalah begini, mengenai keluhan-keluhan tadi itu aku dapat bocoran, ya entah itu benar entah itu enggak, kita nanti tinggal nunggu kapan waktunya. Tapi ada berita gini, bahwa si engine ini sebentar lagi akan berubah dan sekarang sudah ada trialnya, ceritanya gitu. Jadi Honda yang generasi mesin ini 100 cc ini nanti akan dirubah, tapi infonya itu dirubahnya tidak apa ya, menciptakan engine baru, tapi justru cenderung arahnya itu nanti akan kembali ke engine yang sebelumnya. Nah, biar nggak bingung, intinya engine-nya itu dari yang sekarang kapasitas olinya dia lebih kecil, jadi di angka 0,6 akan kembali ke 0,8. Tapi untuk penggunaan piston dan lain sebagainya, ceritanya kalau ini kan dia karakternya mesinnya itu long stroke ya. Nah, itu nanti akan kembali ke yang sebelumnya, ke tipe sebelumnya, yang tipe mesin Beat sebelum ini itu akan menggunakan yang seperti apa itu belum tahu. Cuma intinya bocorannya itu akan kembali ke mesin yang lama gitulah, intinya gitu ya. Nah, tapi masih ada tapinya. Ketika kembali ke mesin lama pun, kalau misal rangkanya masih rangka ESA dan sekarang di sosial media sudah sebegitu ramenya, apakah akan menyembuhkan konsumen atau tidak? Akan konsumen mudah melupakan hal tersebut atau tidak, ya kan? Netizen yang budiman masih akan menghujat atau tidak? Itu kita juga belum tahu, Kang Mas. Ya, intinya kayak gitulah. Jadi pokoknya nanti kita tunggu aja. Kemungkinan estimasi engine ini akan berubah itu nanti bisa jadi ya kurun waktu 2 tahun ke depan lah. Tinggal nanti dengan mode ini akan bertahan seperti apa di keesokan hari ya, karena tergolong ini engine masih baru banget sebenarnya. Dari tahun berapa ya pertama keluar Honda Genio itu, berarti dari tahun 2019 engine ini muncul dengan tipe seperti ini. Rangka ESA itu munculnya kan di tahun 2019. Nah, kita tinggal tunggu tanggal mainnya dan apakah bocoran ini benar-benar akan terjadi atau tidak, valid atau tidak, nanti kita akan tunggu saja di 2 tahun kemudian. Karena infonya projectnya itu sudah dimulai, trial and errornya sudah mulai, cuma nggak tahu nanti AHM bakal membuat strategi yang seperti apa untuk mengganti ini semua. Karena tidak mungkin dong AHM mengeluarkan produk baru tapi cenderung downgrade. Pasti mereka akan upgrade ya, nggak mungkin downgrade. Gitu. Itu untuk yang Beat inilah pertanyaannya. Untuk unit yang lain seperti apa kan gitu. Karena yang ini kalau yang sama-sama CC 110 sih pasti mengikuti ya, kayak Scoopy. Cuma yang ini nih, kayak teman-temannya mana ya, di sini ada enggak ya?
Kalau yang di Vario itu nanti bagaimana setelah ini dirubah. Contohnya nanti di ini ya, di Vario 160 nya ini bakal seperti apa. Karena sih yang aku dengar memang fokusnya di Honda Beat, karena Honda Beat series dan kawan-kawan itu yang sekarang lagi banyak banget kena hujatan sih. Cuma ya nggak tahu nanti kalau di Vario ini apakah dia akan dirubah hanya secara secara rangka atau tidak, belum tahu juga. Tapi yang pastinya itu nanti sangat dinantikan untuk perubahannya, karena ya mau diakui atau tidak diakui memang Honda ya sementara memang di Indonesia jadi motor nomor 1 ya. Dengan citra yang sekarang lagi ya lumayan begitulah. Pokoknya nggak perlu aku sebutin juga, kalian pasti udah tahu. Oke, nanti kita tunggu akankah bener-bener ini akan dirubah atau tidak. Jadi kalau yang nanya CC nya akan upgrade atau enggak, malah jawabannya sekarang udah ketemu, kayaknya nggak bakal dirubah CC nya. Dia tetap berada di segmen ini, di segmen 110 cc, tapi akan mengubah engine dan rangka barunya, harusnya sih gitu. Sementara berita yang aku terima sih hanya baru di engine-nya, kalau rangka belum tahu ya. Ya wes, videonya hari ini kayak gitu dulu. Nanti kita sambung lagi di next video.